Halo, selamat pagi buat anak-anak sekalian. Gimana kabarnya? Berharap kabar kamu baik-baik saja. Nah, di pagi hari ini, sebelumnya, apakah kamu sudah selesai pembelajaran PJOK? Nah, kalau sudah siap, kita akan melanjutkan pembelajaran yang berikutnya, itu tematik, yaitu tema 3 subtema 1 benda di sekitarku. Membuat kalimat menggunakan kata-kata baru dari teks tentang benda di sekitar. Kata-kata penting dari sebuah teks tentang benda di sekitar ada yang belum kita ketahui artinya. Kata-kata itu dapat kita cari arti dengan menggunakan kamus. Setelah kita tahu artinya, kita dapat membuat kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Ayo lakukan kegiatan membuat kalimat dari kata-kata tentang benda-benda di sekitar. Perhatikan benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik, mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur, kantong kemasan, dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, perhatikan tabel-tabel ya, membandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Ya, nama benda kertas, waktu yang dibutuhkan 2-5 bulan, kardus 5 bulan, kulit jeruk 6 bulan, puntung rokok 10 tahun, kulit sepatu 25-40 tahun, plastik sejenis bungkus deterjen 50-80 tahun, plastik 50-100 tahun, kaleng soft drink aluminium 80-100 tahun, aluminium 80-100 tahun, baterai 100 tahun, kantong plastik itu 10-20 tahun, styrofoam tidak dapat diuraikan. Jika kamu dapat membayangkan, apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduction, itu mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycling, mendaur ulang. Reduction adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Recycling adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat memantau proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah yang lain. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Mereka lah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Nah, gunakanlah plastik dengan bijak agar bumi selamat, ya. Manfaat bermusyawarah.
Yang pertama, melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Yang ketiga, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Yang keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Nah, musyawarah itu pembicara untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan itu keputusan yang disetujui bersama. Mufakat jika semua menyepakati hal yang sama. Keputusan yang sudah disepakati harus dilaksanakan oleh seluruh peserta musyawarah dengan tanggung jawab. Harus diterima dengan senang hati. Yang berikutnya, melaksanakan musyawarah sesuai dengan pelaksanaan Pancasila sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap dalam musyawarah. 1. Mau menerima kekalahan. Yang kedua, menghargai suara terbanyak. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah. Yang keempat, melaksanakan hasil keputusan bersama, menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, mampu mengendalikan diri. Yang ketujuh, sopan saat mengikuti musyawarah. Yang kedelapan, tidak meninggalkan tempat sebelum rapat selesai. Nah, untuk tugas kamu di rumah, yang pertama, pembelajaran 4 halaman 15 pilihan berganda nomor 1 sampai 4 dan isian nomor 1 sampai 4. Yang kedua, pembelajaran halaman 22 bahasa Indonesia pilihan berganda nomor 1 sampai 5 dan isian nomor 1 sampai 5. Nah, bagi anak-anak kami ya yang belum mengerti, boleh bertanya sama Mister. Ya, Mister harap kabar kamu menjaga kesehatan kamu. Ya, sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.